Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anakku, siswa-siswi kelas 7 MTs Nurul Falah tahun pelajaran 2020-2021. Salam kenal dari saya. Ini baru pertemuan kedua, tapi untuk kamu langsung untuk pelajaran saya ini memang baru yang pertama. Kemarin saya hanya memberikan tugas untuk pelajaran pertama. Kali ini saya mencoba menjelaskan kembali yang kamu rangkum kemarin tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini memang tugas dari Rasulullah ketika Rasulullah diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama Islam, membawa kitab suci Al-Qur'an. Kita lihat kronologisnya, awalnya memang umat Islam di negara Arab pada waktu itu masih menganut paham jahiliyah. Artinya mereka menganggap roh dan sebagainya, berhala menjadi Tuhan mereka. Ketika itu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu di sekelilingnya diletakkan berhala, pemujaan lah buat mereka. Maka mereka disebut orang-orang jahiliyah. Maka ketika Rasulullah datang, Rasulullah menjadikan minaz zulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Ini pada waktu itu memang padahal dari masalah ekonomi, politik, kebudayaan, sosial, orang Arab itu sudah maju. Tapi apa salahnya mereka? Salahnya mereka memang tidak bertuhan. Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Kalau dalam masalah ilmu mereka hebat. Jahiliyah bukan berarti ilmunya tidak ada, bukan bodoh mereka. Tetapi karena mereka tidak paham tentang ketuhanan, keagamaan, itu yang menjadikan mereka jahiliyah. Maka disebut kafir jahiliyah, ya, orang-orang suku Quraisy, orang-orang jahiliyah. Maka itu tugas Rasulullah SAW ketika diutus ke dunia oleh Allah. Yang pertama adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sebab apa? Akhlak orang jahiliyah pada saat itu memang bobrok, harus segera dibenahi. Ya, tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada akhlak sama sekali. Nah, itu yang dibenahi yang pertama kali oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan hal-hal yang harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Akhlaknya dulu ditata dengan rapi, baru setelah itu agama Islam ya sedikit-sedikit dimasukkan. Ya, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, itu baru yang paling penting adalah akhlak. Karena kita lihat sendiri kadang-kadang banyak orang sekarang, orang pinter justru keblinger. Artinya dia pinter tapi korupsi jalan terus. Dan orang yang pintar kadang-kadang justru yang terpuruk pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk membenarkan akhlak terlebih dahulu. Sebab kita ketahui mungkin ketika kalian masih di SD, kalian masih di MI, masih mengingat ya dalam pikiran kalian bagaimana dulu Rasulullah ya berjuang ya dari bawah dulu. Makanya kita juga seperti itu. Kita juga pengen pintar ya belajar. Yang dari SD nggak usah khawatir, nggak usah takut. Wah, saya nggak bisa nih pelajaran agama. Saya dulu di waktu di SD hanya mempelajari agama saja. Tapi kalau di MI ada akidah, akhlak, ada Al-Quran dan sebagainya. Lah itu tidak menjadi persoalan. Yang penting apa? Kita rajin belajar. Kita mau tekun dengan ilmu yang dijelaskan oleh bapak guru, kita dengarkan. Itu kan menjadi modal buat kita ya ke depannya untuk menjadi bukan hanya kita pintar tapi berakhlakul karimah. Ini yang paling penting. Jadi ajaran yang pertama dibawa oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi ini awalnya
keadaan kota Mekah pada saat itu. Jadi selanjutnya setelah Nabi membenahi ya dari struktur budaya masyarakat, kemudian ya termasuk sosial, kebudayaan, politik dan sebagainya, baru di sana kita melihat agama apa sih yang memang awalnya sebelum agama Islam masuk ke negara ke Mekah, ya ke kota Mekah pada saat itu. Ya, tadi saya sudah sedikit kutip bahwa orang-orang jahiliyah percaya kepada berhala, menyembah berhala. Bahkan Ka'bah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, semuanya sekelilingnya diletakkan berhala-berhala. Ya, ada yang paling besar, ada yang kecil kan, namanya ada yang Lata, Uja, mungkin kalian masih ingat ya, masih hafal. Ya kalian belajar di MI maupun di SD. Ya, itu jadi sebagian sudah diketahui bahwa dalam cerita para nabi itu sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab. Iya, sebelum Nabi Muhammad ya seperti Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam juga memang awalnya juga diturunkan di Mekah. Dan yang membangun Ka'bah Baitullah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia disebut sebagai bapaknya para nabi. Tetapi setelah berjalan berpuluh-puluh tahun mengalami perubahan. Akhirnya diputar-balikan, dikurangi oleh para pengikutnya yang sudah tidak bertanggung jawab, kemudian muncul berbagai ajaran yang menyesatkan umat manusia pada saat itu. Ya, dia menyembah berhala, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, baik itu dari batu, dari kayu, dari logam. Itu mereka sembah, mereka menganggap itu Tuhannya. Padahal dulu kan kalau kita mendengar ceritanya Nabi Ibrahim juga yang menghancurkan itu patung-patung itu. Kalau kita kilas balik ya pelajaran tentang Nabi Ibrahim, malah dia ketika ditangkap ya oleh Raja Namrud, dia katakan kalau memang kamu percaya dengan Tuhan, tanya aja Tuhan tuh. Hanya sengaja patung yang paling besar nggak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya dalam ceritanya kan Nabi Ibrahim juga dibakar oleh kaumnya Raja Namrud pada saat itu, ya dikuburkan. Tapi karena pertolongan Allah ya selamat Nabi Ibrahim. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi kita juga seperti itu ya, perhalangan, rintangan yang ada sekarang ini. Ya contohnya sekarang ya pandemi yang ada, kita juga belajar di rumah sekarang ini kan, itu juga ujian, cobaan buat kita. Ya, jangan karena ada pandemi, ada corona seperti ini, kesempatan buat kamu nggak mau belajar ada di rumah. Tetap belajar berlaku. Hanya dipindahkan, yang dulu kamu belajar tatap muka di sekolah, sekarang pindah ke rumah. Bukan berarti, wah sekarang saya nggak belajar, saya nggak sekolah. Saya belajar di rumah. Belajar di rumah juga sama dengan belajar. Bapak Ibu guru juga tatap muka dengan kalian walaupun jarak jauh, walaupun hanya melalui handphone, walaupun hanya melalui laptop, ya. Tapi kalian tetap belajar, tidak ketinggalan hal seperti itu. Itu juga kan ujian, cobaan. Bagaimana penyakit ini sangat lama ya melanda, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya, tetap semua orang juga masih melakukan aktivitas. Kita sebagai pelajar tetap belajar di rumah, yang bekerja di kantor tetap mengerjakan kerjaan di kantor walaupun di rumah. Ya ini. Jadi ini yang harusnya kita selalu pahami. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus menjadikan semangat buat kalian. Bukan malah jadi loyo, jadi lesu, nggak mau belajar, tambah semangat. Ini yang saya katakan seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada materi ya, bahwa banyak sekali memang cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Karena Rasulullah yang pertama kali adalah membenarkan akhlak terlebih dahulu. Kita ketahui bangsa Arab pada saat itu memang zaman jahiliyah, kerjaan menyembah berhala, menyembah patung, itu memang kepercayaan orang-orang Arab pada waktu itu. Ya. Jadi sejak itulah bangsa Arab menyembah berhala, dan ketika itu orang-orang Quraisy berkuasa di Hijaz, ya, mengelilingi Ka'bah seperti orang sekarang kan tawaf, orang pergi aja tawaf. Tapi tawafnya ini Ka'bahnya dikelilingi oleh berhala. Ada yang namanya Lata, ada Uja, ya.
ada manah dan sebagainya. Ini adalah dianggap Tuhan mereka dan merupakan pengantara kepada Tuhan mereka seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Yang paling utama adalah semangat belajarnya, semangat belajar di rumah, dan mudah-mudahan kalian berhasil. Saja saya Iri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.